Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Nurul Iman Yukum Jaya Terbanggi Besar, Lampung Tengah, dan yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan malam hari ini kita semua pahami bahwa kita sudah memasuki di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, atau sepertiga terakhir di bulan suci Ramadan yang kita muliakan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Tamu kita, tamu ke rumah kita, wajib dan harus senantiasa kita memuliakannya. Dengan cara apa? Menyambutnya, memberikan hidangan kalau ada. Paling tidak kita menyambutnya adalah dengan sikap yang bagus, sikap yang baik, sikap yang menyenangkan hatinya. Karena namanya tamu, itu adalah merupakan satu ajaran yang sangat mulia dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tamu itu berkunjung ke rumah kita tujuannya adalah untuk silaturahmi utamanya. Nah, sedangkan silaturahmi itu adalah merupakan bagian juga dari ajaran Islam yang sangat luar biasa. Untuk hablum minan nas, untuk hubungan manusia dengan sesama manusia. Manusia dalam kehidupan ini tidak akan bisa hidup sendirian, tapi manusia itu harus saling. Saling apa? Saling tolong menolong, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan. Jadi itulah namanya manusia sebagai makhluk sosial. Maka dalam hal ini, tamu yang dimaksud dalam bulan Ramadan ini adalah tamu Allah yang agung, yaitu Ramadan. Alhamdulillah kita sudah menyanggupi untuk apa? Yaitu untuk memberikan khidmat ataupun dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan itu sebagai tamu besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tiap hari meladeni seluruh apa-apa tamu keperluannya, kita ladeni dengan baik. Apa yang kita ladeni? Tiada lain, keseharian kita, ibadah mahdoh kita, yang biasanya ibadah mahdoh kita itu asal-asalan, sholat 5 waktunya asal sholat, yang penting sholat. Bukan sholat itu penting, tapi yang penting itu sholat. Di bawah sekarang, setelah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang dari tanggal 1 Ramadan sampai kita nanti akhir Ramadan, maka sholat ibadah kita itu bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Apa bedanya sholat itu penting dengan apa? Dengan yang penting sholat. Yang penting sholat itu kan yang penting. Yang penting sholat. Ya, misalnya mohon maaf, sholat asar. Sholat asar itu kan termasuk sholat yang waktunya pendek dengan sholat maghrib. Hampir setengah 6, bahkan nyaris tinggal 5 menit lagi mau masuk buka, baru sholat asar.
Kenapa kamu begitu? Kan yang penting sholat. Nah itu. Nah inilah yang perlu kita evaluasi dalam rangka kita di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Di bulan suci Ramadan kita pahami seluruh amal kebajikan kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari 10, 700, bahkan bi ghairi hisab, tanpa batas. Nah, kaitannya malam hari ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kata hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh istri tercinta beliau Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya bahwa Rasulullah SAW di setiap 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan tidak pernah meninggalkan masjid. Artinya selalu beliau 1 kali 24 jam beliau beriktikaf, berdiam diri di masjid dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita belajar mulai malam ini, kalau tidak salah malam ini sudah malam 21. Maka insya Allah kita akan senantiasa ngikut itiba kepada ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau bahwa di bulan suci Ramadan, lebih-lebih di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, itu kita harus menjauhkan lambung kita dari tempat tidur. Yang kedua, kencangkan tali sarung Anda. Ya, kalau kita sholatnya pakai sarung, kalau sholatnya kita pakai celana panjang, ya ikat kencangkan tali pinggang, gitu ya, ikatan pinggang. Begitu. Yang maksudnya adalah kedua kalimat ini bermaksud adalah bahwa kita akan mengikuti baginda Rasulullah, lebih dekat lagi kepada Allah untuk bertakarub, untuk senantiasa berzikir. Banyak-banyaklah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Ya, amat sangat celaka dan sangat terhina, kata Rasulullah, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan kok dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masalahnya? Karena memang dia asal puasa, yang penting puasa, yang penting tidak ikutlah kayak seperti orang-orang itu. Nah begitu. Padahal kadang-kadang dilihat sholat isya juga nggak ada, tarawih juga apalagi, gitu. Ya. Katanya sih ngikut kayak orang-orang yang puasa itu. Nah begitu. Nah inilah yang harus kita evaluasi. Kita ajak-ajak. Siapa yang kita ajak? Yang pertama adalah diri kita sendiri, kita mantapkan, kita teguhkan, karena yang paling berat adalah dari diri kita, yaitu pertama menahan rasa malas, melawan rasa kantuk dan godaan-godaan lainnya, kesibukannya. Tadinya sibuk kita di masjid, begitu 10 Ramadan terakhir kita sudah sibuk di tempat yang lain, biasa mendekati Ramadan, mendekati Lebaran, biasa kan begitu ya. Nah ini sebenarnya adalah godaan terbesar bagi para soimun wasoimat. Maka insya Allah kalau kita nyunah puasa kita, ngikutin bagaimana caranya saumnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitulah caranya. Maka insya Allah kita manfaatkan nih Masjid Nurul Iman yang sudah begitu megahnya begini, ya, begitu luar biasa, fasilitasnya sudah lengkap, AC-nya sudah ada, ditambah lagi dengan kipasnya yang luar biasa, lampu-lampunya luar biasa untuk membuat nyaman para jamaahnya. Maka insya Allah di 10 hari terakhir ini jangan ditinggalkan ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa lam yahsha illallah fa asa ayyakunu minal muhtadin. Bahwa hanya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid itu adalah yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, dan mereka itu tidak akan pernah merasa takut, tidak akan merasa risau, walaupun nanti katanya Lebaran itu belum kebeli satu setel pun untuk anak-anaknya, apalagi untuk diri sendiri. Yang penting orang tua itu anak sudah kan semuanya, kue belum terbuat dan seterusnya, ya. Biasanya
ya seperti yang lain-lain itu sudah ada, ini dengarin ini, ya. Apalagi kita mau memikirkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Nah, ini adalah tantangan terbesar Bapak sekalian, bahwa suksesnya orang yang berpuasa itu adalah puasanya yang benar-benar dari awal sampai akhir itu betul-betul qiyamu Ramadan, ya, qiyamu Ramadan. Jadi jangan sampai banyak orang yang berpuasa pertamanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Makanya mulai nanti malam insya Allah kita akan berusaha. Pertama adalah akan kita iktikaf di masjid ini, gitu. Maka jelas nih ayatnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kamu bercampur lagi dengan suami istri itu, ya sebagaimana biasa kalau malamnya kan dihalalkan. Tapi kalau udah 10 hari terakhir, kalian dihimbau untuk senantiasa i'tikaf di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ada larangan di situ, ya, himbauan semacam larangan. Wala tubashiruhunna wa antumul akifuna fil masajid. Hendaklah kalian tidak bercampur karena kalian sedang beriktikaf di masjid. Ya, kalau pindah iktikafnya itu di rumah, bukan iktikaf, namanya istrikaf. Nah, gitu ya. Jadi jangan lagi istrikaf terus. Kalau istrikaf terus dari tahun ke tahun, ya seperti itu. Kita tidak mengambil bagian. Kita ingin mendapatkan pahala yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itu sudah pasti Allah akan turunkan kepada orang-orang yang berjaga-jaga di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tanazzalul malaika warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malaikat Jibril akan mengawal tamu agung Allah yang kedua di bulan suci Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Allah akan memberikan urusannya, ya, melalui malaikat Jibril itu. Siapa yang ketemu ke langit bumi ini, dia sedang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sedang membaca Al-Quran. Ada yang sedang zikir, sedang bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir, istighfar, dan seterusnya. Terus capek kita di iktikaf ini, sholat, ya, tahajud, zikir, capek zikir, tilawah Al-Quran. Terus, ya, yang jelas di sini bukan untuk tempat tidur. Boleh nanti tidur sebentar saja, bangun lagi gitu. Insya Allah, Pak, kalau siangnya ngantuk bagaimana? Allah yang akan menjamin, insya Allah. Kalaupun rasa ngantuk-ngantuk, beda dengan ngantuk yang biasa, ya. Cuman kita awalnya saja biasanya berat. Nah, inilah janji Allah tidak akan pernah meleset, ya. Janji Allah tidak akan pernah meleset. Maka insya Allah kita akan berjaga-jaga di 10 hari terakhir, ya. Kemudian yang terakhir dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang kaitannya tadi, ya. Kenapa saya foto-foto tadi? Tiada lain adalah di situ karena yang pertama ada kaitannya dengan infak, sedekah ataupun zakat, ya. Karena biasanya 10 hari terakhir itu di mana-mana sudah diumumkan untuk bersiap-siap membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini itu kenapa harus, ya, setiap individu yang berpuasa terutama membayarkan zakat fitrahnya. Fungsi zakat fitrah itu adalah untuk menyempurnakan ibadah puasa. Tujuannya begitu, untuk menyempurnakan ibadah puasa zakat fitrah. Ya, orang kaya, orang miskin sama aja, ya. Seadanya orang miskin dapatnya, ya, untuk satu jiwa, ya, satu jiwa. Kalau ke semuanya ada, ya silahkan, ya. Silakan pakai beras utamanya, kalau mau pakai uang, ya pakai uang semuanya. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah puasa. Kalau misalnya nanti ada yang sudah nisab zakat mal, maka kami, ya, juga menerimanya dari IZI, ya, dari IZI, ya, Inisiatif Zakat Indonesia. Kami menerimanya, hubungin saya aja nanti pengurus, ya,
boleh menghubungi saya untuk bisa menyalurkan zakat malnya, dan insya Allah akan kita salurkan kepada mustahik atau 8 asnaf ya yang berhak menerimanya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung akhir Ramadan ini, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya ada, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal islam wassalamah rabbi wa rabbuka Allah. Artinya, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah dengan keimanan ya, dengan keimanan dan keyakinan kami agar kami dapat mampu melaksanakan ibadah puasa dengan imanan wahtisaban, dan kami akan bisa melaksanakannya karena Engkau adalah Tuhanku dan Tuhan. Nah, itu doa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.